Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang berada di rumah masing-masing. Salam sehat selalu. Untuk mengawali permenungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga yang maha mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman, membaca dan menelaah firman-Mu dari bagian kecil firman. Bukalah hati pikiran kami ya Tuhan. Kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14 dan diteruskan dengan Amsal 5 ayat 1 sampai yang kedua. Matius 15 ayat 1 sampai 2 diteruskan dengan 10 sampai yang ke-14 dan Amsal 1 sampai yang Amsal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Diberi tema oleh Lembaga Alkitab Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang."
Dilanjutkan dengan Amsal 5 ayat 1 sampai yang kedua. Hai anak-anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi hari ini. Tema perenungan kita adalah mendidik dan memberi makna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa budaya kita sering menemukan larangan-larangan yang dikaitkan dengan nilai moral, bahkan disebut sebagai larangan religius. Salah satu contohnya, waktu saya masih kecil seringkali dimarahi kalau makan di depan pintu. Bahwa makan di depan pintu itu adalah pamali atau tidak baik. Setelah dewasa, saya baru mengerti bahwa makan di depan pintu itu jelas tidak sopan karena akan menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam rumah. Nah, larangan semacam ini sebenarnya adalah cara orang tua atau leluhur kita untuk melatih kebiasaan baik bagi generasi berikutnya dan tidak berdampak pada dosa. Nah, pada hari ini kita mendengar bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menegur Yesus karena murid-muridnya melanggar tradisi dengan tidak membasuh tangan sebelum makan. Tradisi mencuci tangan adalah adat Yahudi yang selalu ditaati oleh masyarakat waktu itu. Membasuh tangan mempunyai tujuan, yaitu salah satunya untuk kesehatan, supaya makanan tidak menjadi najis. Kalau najis itu juga berarti berdosa. Yesus melihat bahwa hal itu adalah akal-akalan manusia. Bagi Yesus bukan makanan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hatilah yang menajiskan. Yesus ingin menegaskan bahwa kenajisan dan dosa itu pertama-tama tidak boleh dinilai dari soal lahiriah saja, seperti halnya makanan. Dosa itu timbul karena apa yang keluar dari dalam hati manusia. Hati adalah sumber segala sesuatu yang dapat menghasilkan dosa, namun sekaligus juga akan menghasilkan kebaikan. Dosa itu timbul dari dalam hati yang mengeluarkan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal lahiriah yang masuk. Beda halnya dengan hati yang sudah rusak atau sakit dan kotor. Ini akan berdampak pada jiwa dan tubuh serta badan kita. Supaya hati kita tidak kotor dan selalu bersih, maka marilah kita belajar untuk menjaga hati supaya terbebas dari dosa dan kematian jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kasus sepele seperti aturan mencuci tangan sebelum makan dilihat sebagai pelanggaran yang serius yang seolah-olah menodai agama. Dengan keras Yesus menegur, sesuatu yang najis bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Kata-kata Yesus ini menjadi batu sandungan bagi mereka karena mereka selalu merasa benar sendiri, yaitu orang Farisi saat itu. Kritik moral yang disampaikan oleh Yesus membongkar jualan kebohongan yang mengatasnamakan agama. Mereka sama seperti orang buta yang menuntun orang buta
Artinya apa yang mereka ajarkan dan tuntut tidak disertai dengan teladan. Yesus di sini mempromosikan kemanusiaan yang bermartabat dan berbudaya hukum yang humanis, bukan dengan kekerasan serta hukuman. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang berbeda dengan suku, agama, pendapat? Apakah kita juga terbuka untuk menghargai perbedaan? Ini dari kitab dan perikop yang kita baca dari Matius tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih dalam bulan pendidikan dan kebangsaan. Mari kita menilik keluarga kita masing-masing. Kita akan melihat bahwa Tuhan sangat unik rencananya dalam hidup tiap keluarga kita. Bahkan kehadiran anak dalam sebuah keluarga, membangun keluarga yang kokoh dan yang dengan dasar yang benar, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Alkitab sangat serius menekankan tentang betapa pentingnya menikah dengan pasangan yang seiman, agar ada kesepakatan dan kesamaan nilai dalam mendidik anak yang Tuhan percaya. Sebab nilai kebenaran yang kita pegang, itulah yang membentuk pola yang kita ajarkan dan lakukan. Dan jangan pernah lupa bahwa keluarga adalah gereja kecil yang Tuhan pakai sebagai sekolah untuk anak-anak, sekaligus menjadi agen Allah untuk mewarnai dunia sekitar. Di dalam keluarga, anak perlu diajarkan tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebagai wakil Allah, maka setiap orang tua harus melakukan perannya sebagai pendidik yang takut akan Tuhan dan mau belajar firman Tuhan, sehingga tugas yang diemban sejalan dengan kehendaknya. Di sini saya mengutip dari pernyataan seorang konseling dan seorang pendidik bernama Dorothy Launolte yang pernah menyatakan demikian: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia akan rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dan kehidupan. Ini ada 10 pernyataan dari Dorothy, seorang pendidik dan konseling. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para guru yang punya tugas untuk mengajar, para orang tua yang punya tugas mendampingi anak-anaknya, perlu memahami secara utuh tentang apa yang diajarkan. Bukan hanya sebatas hitung-hitungan angka atau permainan kalimat-kalimat semata, tetapi apa makna dari pengajaran tersebut secara mendasar, itu yang lebih penting. Bagaimana anak nantinya dan siapa anak itu,
sangat ditentukan dari pola pendidikan yang dijalankan di rumah masing-masing. Sadar atau tidak sadar bahwa di dalam diri kita sebagai orang tua melekat dengan kuat otoritas Allah dalam mendidik anak. Ayah sebagai pemimpin dan ibu sebagai penolong, serta anak-anak sebagai anggota dalam keluarga. Itulah struktur yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan Kristus adalah kepala yang memerintah secara penuh dalam keluarga tersebut. Perintahnya sangat jelas agar setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bisa dibaca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai yang 9. Namun dalam mengemban pendidikan itu, kita dituntut untuk menjadi teladan. Dan dari apa yang diajarkan, mengajarkannya dengan penuh sabar dan kasih. Proses mengajar anak harus disertai dengan tindakan dan teladan yang hidup dari orang tua agar tidak menimbulkan kebingungan. Ketulusan dalam mengajar cepat atau lambat pasti akan mengerjakan buah atau menghasilkan buah pada waktu. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dan putus asa dalam menjalankannya sebagai seorang pengajar dan sebagai panutan di dalam rumah. Anak-anak diajar beriman dan diajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Berikanlah disiplin pada waktunya kepada anak-anak kita bila memang itu diperlukan. Dan berikan dorongan kepada anak agar tidak cepat menyerah. Perlu dorongan orang tua untuk menyemangati anak agar anak tidak cepat menyerah dalam kondisi yang dihadapi di masa-masa saat ini. Anak-anak sering mendapat perlakuan yang kurang baik di lingkungan sekolah. Itulah tugas orang tua untuk mendampingi agar anak-anaknya tetap semangat, tidak menyerah. Bahwa itulah adalah salah satu ujian yang harus dilewati. Dan perlu diberikan pujian kepada anak bila anak melakukan atau memberikan keberhasilan. Saatnya lah kita untuk memuji anak kita yang melakukan pekerjaan dengan baik, agar ada semangat untuk melakukan pekerjaan pada hari-hari berikutnya. Hindari menggunakan kata-kata yang melemahkan mental atau kata-kata yang tidak pantas untuk anak-anak kita, karena semuanya itu akan berdampak pada masa depan anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, mari kita untuk bijak mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari hati kita. Jangan menjadi seorang Farisi yang selalu mengajarkan yang baik tentang firman Tuhan, ibadat yang baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Mari kita sebagai orang tua untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan itu baik, pasti akan menjadi dampak yang baik bagi anak-anak kita yang kita pimpin, kita tuntun dalam menjalani kehidupan yang akan datang dari saat ini. Akhirnya Tuhan menginginkan kita orang tua untuk benar-benar berkomitmen untuk mendidik anak di jalan yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup.
Tuhan pasti memiliki sebuah rencana yang indah di dalam menciptakan setiap anak. Sudah menjadi tugas orang tua untuk menuntun anaknya agar tetap berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, orang tua harus meminta hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar dapat mengarahkan anak-anaknya yang telah Tuhan percayakan kepadanya, mereka berjalan ke jalan yang telah Tuhan tetapkan. Selamat mendidik anak-anak kita, selamat bersabar, selamat bijaksana untuk mendampingi anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan diiringi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, mari kita menyerahkan segala hidup kita, persembahan kita, dan segala apa yang menjadi permohonan dan rencana-rencana kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga yang maha mulia, Bapa yang mengajarkan kami sebagai orang tua yang bijak, menguatkan kami sebagai orang tua untuk tetap sabar mendidik anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa, negara, dan gereja kami. Ajarilah kami untuk senantiasa dengan tulus ikhlas membimbing anak kami dengan sukacita. Bapa yang makasih, saat ini kami akan menaikkan syafaat kami, ya Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami untuk jemaat-jemaat Tuhan di GKSP Wonosari. Berkatilah anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, ya Tuhan. Berkatilah segala fisik mentalnya dengan segala pertumbuhan yang terbaik untuk anak-anak kami, hingga bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang besar, kelak menjadi kebanggaan gereja, negara, bahkan orang tua. Bapa yang makasih, berkatilah anak-anak kami yang dalam proses pendidikannya, dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati dalam menjalani pendidikannya. Tuhan berikan kepintaran, berikan anak kami pikiran yang lancar,
agar bisa belajar dengan baik untuk meraih cita-citanya, dengan pendidikannya di bangku sekolah untuk melatih cara berpikir dengan baik untuk menyiapkan masa depannya masing-masing. Bapa yang di surga, berkatilah anak-anak kami dalam pergumulannya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari jodoh. Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkatilah kami sebagai orang tua dalam mendampingi anak kami dalam bekerja mencari rezeki untuk kebutuhan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kebijaksanaan agar kami bekerja dengan baik, karena semua yang Tuhan berikan dari pekerjaan kami adalah sebagai tanda syukur kami, dan kami boleh mengucap syukur dari setiap pekerjaan kami karena Tuhan memberikan yang terbaik, dan itu adalah salah satu tanggung jawab kami kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah dalam masa usia lanjut. Tuhan berkati secara fisik dan mentalnya, hingga boleh tetap bahagia bersama anak cucu, dan kiranya orang tua kami ini tetap senantiasa setia kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami mohon menilik satu persatu di mana mereka berada, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tilik satu persatu. Tuhan akan mengangkat sakit penyakitnya dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya, dan akan sembuh seperti sedia kala, dan akan memuji nama Tuhan karena Tuhan memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini bangsa dan negara kami yang sedang dilanda dengan penyakit, yaitu dengan pandemi virus corona. Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah segala pencipta, Engkau yang mengadakan, Engkau yang membuang, Engkau yang mencipta, Engkau yang meniadakan. Kami yakin Engkau akan segera mengenyahkan sari sakit penyakit yang ada di negara kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan segera virus yang melanda dunia saat ini, terutama di Indonesia, Tuhan enyahkan. Para pemimpin bangsa kami, berilah kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Kami yakin Engkau ada bersama para pemimpin kami, agar rakyat-Mu boleh damai sejahtera, aman dan sentosa berkat bimbingan para pemimpin kami dan berkat tuntunan dari Tuhan di surga. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk gereja kami GKSBS Wonosari dengan segala keberadaan dan segala programnya. Walaupun dalam masa pandemi kami tetap melakukan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah para majelis yang mengupayakan untuk menyediakan bahan-bahan untuk ibadah di rumah, dan juga berkatilah kami majelis dengan setia dan sabar menjalankan perintah Tuhan di jemaat kami GKSBS Wonosari. Terima kasih Bapa di surga. Ajarilah kami sebagai anak-anak Tuhan yang berucap syukur dan terima kasih, karena Engkau telah memberikan segala yang terbaik, berkat yang melimpah dalam hidupan kami. Dan bila saat ini telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa membantu pembiayaan pendanaan program-program gereja. Dan kami bersyukur bahwa ini adalah salah satu ucapan terima kasih, bagian kecil dari berkat Tuhan yang kami terima. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, apapun persembahannya, dari ucap syukur hasil panen, ucap syukur ulang tahun, ucap syukur sembuh dari sakit, dan ucap syukur yang lainnya. Tuhan berkati, Tuhan tilik satu persatu jemaat yang memberikan.
Kami yakin Engkau akan memberkati kami, seluruh umat-Mu dengan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menuntun kami, menilik kami dengan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan menolong kami untuk mencari jalan yang keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita menutup ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Dikasih Tuhan, mari kita ambil saat teduh untuk perenungan firman kita saat ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.